Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ariski di channel Cerita Sekolah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk tekan tombol like serta subscribe supaya kamu tetap mendapatkan informasi tentang materi-materi yang baru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang komponen perangkat keras yang ada pada komputer. Materi ini bisa kalian temukan pada buku pelajaran informatika kelas 7 pada semester 1. Pada komputer terdapat beberapa komponen perangkat keras. Jadi komputer itu terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan ada dua perangkat tambahan lainnya yaitu storage dan peripheral. Nah, ini bagian-bagian utama yang ada pada komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Data dapat berupa tulisan, gambar, video, ataupun suara. Macam-macam perangkat input ini yang pertama ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan joystick. Kita akan bahas yang pertama adalah keyboard. Keyboard ini dibuat berdasarkan mesin ketik yang ditemukan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya berupa rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Keyboard terdiri atas tombol-tombol berbentuk kotak dengan huruf angka atau simbol yang tercetak di atasnya. Nah, di keyboard ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada function keys yang berada di bagian atas yang berisikan tombol F1 sampai F12. Kemudian ada typewriter yang berisikan tombol huruf, angka, dan tanda baca. Kemudian ada numerical keypad atau tombol kalkulator. Nah, ini bisa kalian temukan pada bagian kanan keyboard. Tetapi untuk laptop, tidak semua laptop memiliki numerical keypad yang terpisah. Mereka biasanya bergabung pada typewriter. Kemudian ada yang terakhir yaitu control keys atau tombol pengontrol tambahan. Di sini ada tombol CTRL, ALT, Shift, Caps Lock, Enter maupun yang lainnya. Sementara untuk macam-macam keyboard, yang pertama ada keyboard serial, kemudian ada keyboard PS2, kemudian ada USB dan keyboard wireless. Kemudian kita beralih ke mouse. Mouse ditemukan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1963. Mouse ini digunakan untuk mengarahkan kursor di layar monitor. Mouse bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan keras dan rata. Mouse yang lebih modern sudah tidak menggunakan bola lagi, tetapi menggunakan sinar optikal untuk mendeteksi gerakan. Nah, kalian bisa melihat sinarnya ini ketika kalian mengangkat mouse-nya. Ada warna merah di situ. Selain itu, ada pula yang sudah menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Pengoperasian mouse ada beberapa cara. Yang pertama kita tunjuk atau pointing. Kemudian setelah ditunjuk kita bisa klik. Bisa klik 2 kali atau double klik. Kemudian kita bisa klik dan tarik atau namanya drag. Kemudian ada tombol klik kanan. Alat input berikutnya yaitu adalah scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar ataupun grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan dapat digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Data yang telah diambil dengan scanner dapat dimasukkan secara langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks ASCII.
Scanner juga dikenal dengan nama pemindai. Di sini ada beberapa gambar scanner yang umum kita jumpai. Yang pertama ada flatten scanner atau yang seperti mesin fotokopi bagian atasnya, dan ada barcode scanner yang sering kita jumpai jika kita saat berbelanja ke supermarket ataupun toko-toko modern saat ini. Berikutnya ada mikrofon. Nah, mikrofon ini digunakan untuk memasukkan input berupa suara. Nah, itu tadi beberapa contoh alat input pada komputer atau input device yang gunanya untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam komputer, data tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi yang baru. Nah, di sini ada perangkat pengolah. Perangkat pengolah ini digunakan untuk mengolah data hasil dari inputan tadi. Data bisa berupa teks, gambar, video, suara, maupun bentuk yang lainnya. Macam-macam perangkat pengolah. Yang pertama ada prosesor, VGA, RAM, sound card, dan hard disk. Nah, CPU ini kita akan buka dan kita akan lihat di dalamnya apa saja sih yang termasuk ke dalam perangkat pemrosesan atau processing device. Nah, di bagian belakang ini namanya panel input output. Di sini ada untuk lubang catu daya atau power supply-nya agar listrik bisa masuk ke dalam CPU. Di sini ini dua untuk keyboard yang model lama, dan ini mouse yang model lama. Sekarang model barunya sudah diganti dengan model USB. Nah, kemudian di sini ada tiga. Ini namanya bagian untuk pengolahan gambar atau VGA. Ini kita bisa tancapkan kabelnya di antara salah satu port yang ada di sini. Kemudian di sini ada HDMI. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar dan suara. Sekarang banyak komputer menggunakan fitur yang baru ini. Kemudian ini untuk kabel jaringan, dan ini USB versi 3 yang memiliki kecepatan lebih tinggi. Kemudian ini ada untuk jack untuk audio. Ya. Kemudian ini sudah saya buka, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini bagian dalamnya. Atas ini namanya power supply atau bahasa Indonesianya catu daya yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke semua komponen yang ada pada komputer. Nah, ini di sini ada kabel listriknya. Kemudian bagian yang paling besar ini yang hampir satu bagian dalam isinya adalah motherboard. Fungsi dari motherboard adalah tempat untuk menempelnya seluruh komponen yang ada pada komputer. Kemudian di sini ada memori. Ini slot memori. Ini memorinya ada dua. Kita bisa tambahkan satu lagi di sini. Nah, ini ada slot PCI-nya untuk menambah satu fungsi lagi yang ada pada komputer yang bisa kita tambahkan secara manual. Kemudian di sini ada hard disk. Ini sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Ini sebagai CD-ROM atau DVD-ROM. Di dalamnya juga sudah ada port input output untuk USB, dan ini untuk headset. Ini untuk mic. Kemudian di bagian bawah ini di bawah ini ada namanya prosesor. Ini kipasnya ada di bawahnya. Prosesor contohnya ada gambar seperti di samping ini. Ya. Setelah data di input kemudian diproses, maka data akan ditampilkan. Nah, data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini fungsinya untuk menampilkan data hasil dari input dan processing menjadi berupa teks, gambar, video, suara, atau bentuk yang lainnya. Macam-macam perangkat keluaran. Yang pertama ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Monitor merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan berbagai olahan data dan kata pada perangkat komputer. Saat ini teknologi monitor layar lebar dan layar datar telah berhasil dikembangkan.
Macam-macam monitor dari zaman diciptakannya. Yang pertama ada CRT atau cathode ray tube, yang biasa kita lihat sebagai monitor yang memiliki bodi yang tebal serta ukuran yang besar dan berat. Kemudian berevolusi lagi menjadi LCD, liquid crystal display. Kemudian berkembang lagi ke LED backlight atau light emitting diode. Nah, dengan adanya teknologi yang makin baik, konsumsi daya listrik yang dibutuhkan oleh monitor makin lama makin mengecil. Misalnya kalau CRT dia bisa menyerap daya listrik di atas 100 watt. Nah, sementara LED di bawah 100 watt. Berikutnya ada printer. Alat ini menghasilkan output berupa cetakan pada kertas. Printer ini ada 3 jenis. Yang pertama ada dot matrix, yang biasa kita jumpai pada supermarket jika mencetak struk belanja. Kemudian ada laser jet. Laser jet ini modelnya seperti mesin fotokopi. Jadi kalau kalian menerima hasil cetakannya, kertasnya masih hangat seperti habis dipanggang. Kemudian yang terakhir adalah inkjet. Nah, inkjet ini adalah printer yang paling banyak dijual di pasaran karena harganya murah dan kualitasnya juga baik. Tetapi kekurangannya printer inkjet ini adalah hasil cetakannya bisa luntur kalau kena air. Berikutnya ada speaker. Speaker ini digunakan untuk menghasilkan suara. Komputer merupakan perangkat multimedia. Salah satu multimedia pada komputer adalah bisa memutar musik atau lagu. Untuk memutar musik atau lagu tadi pasti dibutuhkan yang namanya speaker. Kemudian berikutnya ada media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah media. Data yang disimpan bisa berupa teks, gambar, video, suara, maupun bentuk lainnya. Macam-macam media penyimpanan. Yang pertama ada disket, hard disk, CD dan DVD ROM, flash disk, dan micro SD atau SD card. Disket ini merupakan media penyimpanan pertama yang ditemukan. Kapasitasnya sangat kecil, yaitu berkisar 1,44 megabit. Nah, disket ini sudah tidak digunakan lagi karena kapasitasnya yang kecil tadi. Bayangkan saja kalau kalian ingin menyimpan sebuah game seperti GTA, dibutuhkan berapa disket untuk menyimpan sebuah game tersebut. Kemudian berikutnya ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang ada dalam komputer. Ini media penyimpanan utamanya. Semakin hari semakin modern, hard disk memiliki kapasitas dan kecepatan yang makin baik. Berikutnya ada CDR dan CDRW. CDR singkatan dari Compact Disk Recordable. Data yang sudah dimasukkan atau disimpan ke dalam disk tidak dapat dihapus, jadi dia hanya bisa menyimpan saja. Sedangkan untuk CDRW atau Compact Disk Rewritable, datanya yang sudah disimpan bisa dihapus maupun diubah, tetapi dia memiliki maksimal berapa kali untuk dihapus atau diubah. Untuk kapasitas CD maksimal dia memiliki 700 megabit. Kemudian berikutnya ada DVD-R dan DVD-RW. DVD-R atau Digital Video Disc Recordable sifatnya sama dengan seperti CDR. Begitu juga dengan DVD-RW. Tetapi yang menjadi nilai tambah bagi DVD-RW ini adalah kapasitasnya hingga 4,7 GB sampai 17 GB. Jadi lebih banyak dibandingkan CD tadi. Kemudian berikutnya ada flash disk. Nah, flash disk ini bersifat removable dan rewritable. Kapasitas yang ada saat ini mulai dari 2 GB hingga di atas 1 tera. Macam-macam merek menawarkan berbagai macam kapasitas dengan kecepatan yang berbeda-beda. Berikutnya ada SD card atau micro SD. Dia fungsinya mirip seperti flash disk. Ini biasa kalian gunakan pada handphone kalian untuk menyimpan data. Kemudian ada perangkat peripheral. Perangkat peripheral ini perangkat tambahan pada sebuah komputer, tetapi fungsinya tidak wajib harus ada, karena pada dasarnya semua komputer sudah dibekali dengan fungsi yang minimal. Macam-macam perangkat peripheral itu yang pertama ada modem, kemudian Bluetooth, kartu WiFi, dan handphone. Modem.
Modem ini singkatan dari modulator, demodulator. Ada dua jenis modem. Yang pertama modem internal, yang kedua modem eksternal. Fungsi modem ini yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem internal, keuntungannya yaitu harga relatif murah, tetapi kerugiannya pemasangannya sulit karena harus membongkar CPU dan tidak dapat dipindahkan ke komputer yang lain. Kemudian ada modem eksternal. Keuntungan untuk modem eksternal ini pemasangannya sangat mudah, seperti flash disk, tinggal tancap dan dia akan tersambung ke sinyalnya. Kemudian modem eksternal ini bisa dipindahkan ke komputer lain. Kerugiannya jika dibandingkan dengan modem internal yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan modem internal. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth fungsinya mentransfer data sampai jangkauan 10 meter. Saat ini teknologi Bluetooth sudah jarang digunakan karena sudah ada teknologi Wi-Fi. Teknologi Bluetooth memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi Wi-Fi. Jadi perangkat ini sudah jarang ada ya. Berikutnya ada kartu Wi-Fi. Kartu elektronik yang digunakan untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari sebuah jaringan Wi-Fi. Kemudian yang terakhir ada handphone. Handphone ini digunakan untuk menggantikan modem pada saat mengakses internet dengan cara dihubungkan melalui kabel data atau Wi-Fi portable. Nah, kalian pasti sering menggunakan handphone sebagai modem. Oke, penjelasan untuk materi perangkat keras pada komputer cukup sekian. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta komen dan subscribe agar kamu tetap dapat informasi yang terbaru. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.